Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah seorang manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu darinya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai
akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Saya hari ini tidak akan membahas tentang hamba yang menerima banyak talenta. Karena khotbah seperti itu sudah banyak. Sudah sering dikhotbahkan. Kita pun sudah hafal. Saya akan bercerita tentang orang yang terima 1 talenta. Orang itu seperti dirugikan saja. Orang lain terima 5, terima 2, kenapa dia cuma 1? Mungkin dia punya pikiran, dari awal dia sudah diremehkan. Benarkah tuannya meremehkan dia? Kalau kita simak dari kata-kata tuannya mengatakan, aku memberikan sesuai dengan kesanggupan. Jadi bukan meremehkan dia. Tuannya tahu bahwa dia cuma sanggup menjalankan 1 talenta. Dan itu pun salah. Seperti Yesus memilih 12 murid, ternyata 1 yang melenceng. 1 yang tidak benar. Keluarga juga demikian. Tidak sedikit keluarga yang mendidik semua anak dengan baik, tapi ada juga yang melenceng. Dan kita tidak pernah tahu mengapa itu bisa terjadi. Kita hanya bisa menduga-duga saja. Mungkin orang tua salah, mungkin lingkungan salah, mungkin anak juga salah. Kita menduga-duga saja. Tapi yang pasti kita tidak pernah tahu. Nah, hari ini saya mengajak Anda sekalian, mari kita melihat fakta yang ada dalam Injil tadi. Pertama, seorang tuan, dia punya banyak harta. Tetapi dia pergi ke luar negeri. Dia titipkan hartanya kepada hambanya. Kira-kira apa artinya itu? Pertama, dia percaya bahwa tidak semua hal bisa dia kerjakan sendiri. Ada waktunya dia harus serahkan kepada orang lain. Ada banyak orang hidup tidak bahagia karena apa-apa mau dikerjakan sendiri. Saya pernah lihat orang buka restoran, masak dia, kasir juga dia. Katanya masak itu bagian yang sangat penting. Kalau salah masak nanti tidak ada yang makan, nanti orang komplain. Kasir juga bagian yang penting. Kalau salah mengolah uangnya hilang. Jadi 2 tempat penting ini dia pegang sendiri. Bisakah dia berjalan dengan baik? Susah. Zaman dulu mungkin bisa seperti ini. Zaman sekarang susah. Bahkan ada banyak orang punya uang tapi tidak bisa menggunakannya. Atau tidak rela menggunakannya. Sampai suatu hari dia harus masuk rumah sakit. Dan mau tidak mau dia harus keluarkan semua uang itu. Bahkan mungkin kurang lagi. Kenapa dia sakit? Karena waktu punya uang dia tidak menyenangkan dirinya. Menyenangkan badannya dengan makanan yang baik. Menyenangkan jiwanya dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik seperti apa? Misalnya, traktir teman makan, itu pergaulan yang baik. Tapi tentu saja traktir tidak selalu merupakan jaminan, nanti pasti akan banyak teman. Orang Tionghoa mempunyai pepatah, jiu rou peng you. Teman-teman yang muncul kalau ada jiu, arak, rou, daging. Kalau ada 2 barang itu ada pesta, dia muncul. Kalau tidak ada, dia hilang. Maka menjamu orang juga bukan jaminan. Tapi berbuat amal bagaimana? Apakah orang berbuat amal akan dikecewakan? Saya pikir tidak. Saya sendiri mengalami. Saya berbuat amal dan saya tidak pernah kurang. Tidak pernah kita berencana kalau saya beramal sekian nanti akan dapat sekian. Tidak usah direncanakan. Saya pikir Tuhan akan melengkapi kita jauh dari yang kita berikan. Jauh daripada yang kita taburkan. Kita tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan. Tanpa menabur pun Tuhan sudah memperhatikan hidup kita. Uang itu adalah alat. Alat saja. Tapi sayang kadang-kadang alat ini menjadi tuan. Dia yang mengendalikan orang.
membuat orang tidak bisa beristirahat lagi, membuat orang bekerja mati-matian, membuat orang mungkin kehilangan persahabatan dengan orang lain karena uang. Bahkan juga mungkin kehilangan persaudaraan dengan keluarganya sendiri karena uang. Tapi uang juga bisa dipakai untuk berbagai hal yang baik. Nah, tuan ini yang ke luar negeri ini, dia tahu kapan dia harus pergi. Dia tidak terikat oleh hartanya. Dia belajar untuk percaya pada orang. Apakah belajar percaya pada orang pasti tidak akan dikecewakan? Tidak menjamin. Ada banyak orang yang sudah dipercaya sekian tahun dan terbukti dia bisa dipercaya sekian tahun. Tapi bisa saja tiba-tiba dia melenceng. Bisa saja dia menjadi orang yang tidak setia. Tapi kalau kita lihat, kita lahir tidak punya pegawai seperti itu. Ketika dia bekerja pada kita, harusnya kita merasa beruntung. Sesuatu yang tidak saya perjuangkan ini datang pada saya. Sekian tahun membantu saya. Tapi kalau satu kali saja dia berbuat salah, membuat saya rugi, ya sudahlah, dia mempunyai jasa yang jauh lebih banyak daripada dia merugikan saya kali ini. Kalaupun mungkin dia merugikan saya sangat besar kali ini, ya sudahlah, memang saya lahir tidak bawa apa-apa juga. Jadi pertama, sifat Tuhan itu, dia berani melepaskan, dia berani percaya kepada orang. Kedua, kita lihat lagi, saya mau bertanya pada Bapak Ibu. Kenapa ada orang dikasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1? Sesuai dengan kemampuan. Sesuai kemampuan. Dari mana Tuhan ini tahu kemampuan anak buahnya? Karena mereka sudah lama kerja sama dia. Pasti bukan orang baru. Sudah lama. Jadi bagaimana kita bisa percaya pada orang? Kalau orang ini sudah lama bersama kita dan kita punya pengalaman yang baik. Jadi Tuhan ini bukan sembarang kasih talenta kepada hambanya. Kita lihat di sini tercatat hanya 3 saja. Dia Tuhan yang sangat kaya. Hambanya pasti banyak. Kenapa cuma 3 saja? Memang kita katakan ini perumpamaan. Jadi pertama, dia kenal hamba-hambanya ini. Tapi dikatakan kenal juga, ternyata dia kecewa. Ada 1 yang ternyata menguburkan talentanya. Yang 2 itu tidak masalah. Prediksinya tepat bahwa mereka bisa menghasilkan lagi. Dan apa yang mereka hasilkan? Apakah diambil tuannya? Tidak. Karena di akhir bacaan dikatakan, ambil talenta orang yang 1 itu, diberikan kepada yang 10. Artinya orang yang dapat 5 ini sekarang punya 10. Jadi bukan kosong loh. Bukan dia kembalikan yang 5, lalu untungnya 5 kembalikan pada tuannya. Dia punya 10. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu kita memberi kolekte. Yang perlu itu gereja, ya. Karena perlu membayar gaji, kasih makan pastor, perawatan dan sebagainya. Tuhan tidak perlu. Jangan sampai ada pastor mengatakan, berilah kolekte ini untuk Tuhan. Kalau untuk melancarkan pekerjaan Tuhan mungkin iya. Karena pastor bekerja untuk Tuhan. Mungkin melancarkan pekerjaan pastor ini karena dia bekerja untuk Tuhan, iya. Tapi jangan salah ngomong, ini untuk Tuhan. Nah, ada banyak orang yang dengar untuk Tuhan, ya karena untuk Tuhan ya saya kasih banyak-banyak. Itu semacam dalam tanda kutip penipuan saya katakan. Dalam satu kebangunan rohani di satu kota besar, saya tidak sebut nama kotanya, ada seorang ibu menghimbau orang memberikan, itu malam dana, memberikan dana. Berilah sampai Tuhan hutang sama kita. Saya kaget luar biasa. Ibu ini luar biasa ini. Sejak kapan Tuhan hutang sama orang? Artinya kalau kau sudah beri, Tuhan, saya harus balas dia, itu teori apa itu? Tidak ada teori itu di Katolik. Tolong deh. Jadi orang Katolik bersemangat menghimbau orang kasih dana bagus, tapi jangan berlebihan, jangan lebay. Itu lebay sekali dan salah. Jadi Tuhan tidak pernah berutang sama orang. Tuhan ini dia memberikan kepada 3 orang yang dia percaya. Ternyata ada 1 yang tidak bisa dipercaya. Lihat latar belakang kenapa orang ini tidak menjalankan 1 talenta itu. Alasannya apa Bapak Ibu? Tadi? Malas. Enggak, dia ngomong apa tadi? Ketika ditanya, kenapa aku tidak jalankan? Takut. Dia mengatakan dia takut. Artinya dia tahu sifat tuannya.
Dia tahu tuannya adalah orang yang tegas, yang menuntut orang bekerja dan menghasilkan. Dia tahu itu. Tapi dia juga mengatakan tuannya ini jahat. Itu versi dia tentu saja. Kita tidak tahu tuannya seperti apa. Bahwa tuannya menuai di tempat tuannya tidak menanam. Dia mengatakan itu. Ya, tentu kita tidak tahu apakah benar itu. Bisa saja orang yang sudah salah buat alasan untuk membenarkan dirinya. Kenapa dia takut? Itulah alasannya. Padahal belum tentu benar. Jadi dia kembalikan uang tuannya. Saya pikir hamba ini masih lumayan loh. Meskipun tidak menghasilkan, dia balikin loh. Ada orang yang sudah tidak hasilkan, habis juga modalnya. Oh, banyak yang seperti itu. Ya. Kadang-kadang di gereja-gereja ini kan kita mempunyai Caritas PSE kan. Ini sebenarnya adalah badan yang dibangun untuk membantu orang berusaha, memberikan modal pada orang, lalu berusaha nanti kalau sudah berhasil modalnya dikembalikan. Itu sebenarnya. Tapi lama-lama yang itu tidak jalan, lalu Caritasnya jalan. Artinya orang-orang yang kurang pendapatan, kurang diperhatikan oleh keluarganya, perlu makan, itu yang dibantu. Tujuan utamanya lalu gagal. Tujuan kedua ini yang baru jalan. Banyak orang dikasih modal, bukannya membuat modal itu bertumbuh, tapi hilang. Hamba ini masih lumayan menurut saya, karena dia masih balikin 1 talenta. Artinya dia masih segan sama tuannya. Bisa saja dia melarikan diri kan? Bisa saja. Tapi ia tidak melarikan diri. Ia kembalikan. Paling tidak dalam hati dia sudah tahu bahwa nanti dia akan dihukum. Tapi sayang, kenapa sudah tahu akan dihukum tapi tidak berusaha? Tentu kita tidak tahu apakah dia berusaha atau tidak. Apakah dia sungguh-sungguh tidak berusaha? Kita juga tidak tahu. Berapa lama tuannya pergi? Juga tidak dikatakan. Tapi saya pikir cukup lama pergi. Karena ternyata yang 5 bisa menghasilkan 5 lagi. Yang 2 bisa menghasilkan 2 lagi. Jadi cukup lama, ada waktu yang cukup. Kenapa waktu yang cukup ini orang lain menghasilkan, dia tidak? Jadi bukan hanya takut, kemungkinan juga malas. Malas ini adalah 1 dari 7 akar dosa. Cuma malas saja belum jadi dosa. Tapi malas lalu merugikan orang lain, merugikan jiwa sendiri, itu baru jadi dosa. Tapi akar kan belum bisa dinikmati. Kecuali ubi ya, akarnya kita nikmati. Teratai, akarnya kita nikmati. Itu akar. Tapi pada umumnya akar tidak bisa dinikmati. Kita tunggu buahnya. Tapi dari akar ini kemungkinan akan tumbuh batang. Kemungkinan akan tumbuh daun. Kemungkinan akan berbunga. Lalu berbuah. Bunga pun lihat-lihat bunga apa. Kalau bunga jantan, ya tidak jadi buah. Harus bunga yang betina. Kemudian yang jantan membuahi yang betina, baru bisa jadi buah. Jadi orang yang terima 1 talenta ini, kemungkinan dia malas. Kalau cuma malas saja belum jadi dosa. Ternyata kemalasannya ini menjadi masalah. Yaitu dia dipersalahkan oleh tuannya. Uang yang 1 talenta diambil dari dia dan diberikan kepada yang punya 10. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Manusia yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberikan seseorang suatu bakat yang luar biasa, memberikan harta, memberikan kedudukan, ini tidak bisa kita pakai voting ya. Kalau dunia ini kan pakai voting, pakai demokrasi, bahkan pakai uang untuk membeli jabatan. Kalau Tuhan mau kasih, dia kasih. Tanpa itu pun bisa terjadi. Tapi Tuhan kasih pada siapa? Tuhan kasih kepada orang yang bertanggung jawab. Orang yang terbukti mampu. Hari ini kita naik sepeda. Kenapa kita percaya pada Brother Abun, suhu kita ini? Karena dia sudah terlatih. Dia sudah sangat pengalaman. Kalau hari ini kalian biarkan saya yang mimpin depan, pasti nyasar. Tidak pulang-pulang. Meskipun saya pastor, bidang saya bukan di situ. Hari ini saya bersama dengan Suhu, Suheng, Suci, Subo, macam-macam deh. Jadi saya ini murid. Kalau di gereja, saya suhunya.
2 hari lalu saya ke Angsa Pura pakai jubah hitam. Pegawai menyapa saya. Selamat pagi suhu. Iya, saya bilang. Padahal saya belum cukur ya. Habis dari Angsa Pura, saya cukur rambut. Itu lebih suhu lagi. Dari yang kita dengar pada hari ini, kita tahu bahwa kita masing-masing punya tanggung jawab. Sudah diberi, kita harus menjalankan. Tidak ada alasan kita mengatakan takut, mengatakan tidak sanggup. Tuhan tidak suruh kita bekerja sendiri kok. Dia beri begitu banyak sahabat untuk kita. Begitu banyak orang yang mampu membantu kita. Bahkan orang yang menyulitkan kita pun, itu adalah orang-orang yang membantu kita loh. Ada orang yang kalau tidak dirangsang dengan orang-orang yang menyulitkan dia, yang menghina dia, mungkin tidak maju-maju. Tapi ada banyak orang yang berhasil karena pernah dihina orang. Jadi dia berhasil, kemudian dia berjuang. Mungkin motivasi awalnya salah, yaitu dia mau tunjukkan pada orang yang hina dia, saya tidak seperti itu, saya mampu bahkan melebihi engkau. Mungkin motivasinya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga dia menjadi berhasil. Tapi lebih bagus lagi, setelah dia berhasil, dia tidak pamer, dia membantu orang. Dia tidak balas dendam kepada orang yang menghina dia. Karena orang yang menghina dia itulah yang mendorong dia untuk berhasil sebenarnya. Ada banyak orang tua yang memanjakan anaknya. Anak mau apa saja dikasih. Bahkan anak bikin PR pun orang tua yang kerjakan. Ini pada awalnya kelihatan bagus. Tapi kenyataannya adalah anak ini tidak dirangsang untuk maju. Dia hanya menjadi orang yang ikut-ikutan saja. Atau kalau ada masalah dia merengek pada orang tuanya atau kepada orang lain. Jadi saya katakan mungkin orang yang menyulitkan kita juga adalah, dalam Mandarin dikatakan enren, orang yang berjasa untuk kita. Orang yang telah memberikan entian pada kita. Entian itu anugerah. Jangan anggap orang-orang yang menyulitkan kita sebagai orang yang harus dimusuhi. Kalaupun suatu hari kita sudah sukses dan orang ini ternyata tidak sukses, alangkah baiknya kita berbesar hati, kita bantu dia. Bisa saja orang itu mau terima, bisa saja dia gengsi tidak mau terima. Itu urusan dia. Tapi kalau saya berbesar hati membantu dia, saya inilah murid Kristus. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Inilah talenta yang tidak hanya dititipkan, tetapi berkembang menjadi lebih. Sukses boleh, tetapi juga menjadi orang yang murah hati membantu orang-orang lain. Itulah talenta yang bertambah. Semoga Tuhan membimbing kita dan juga membantu kita agar kita mampu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kelak juga disebut hamba yang baik dan setia. Masuklah ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhanmu. Amin.